Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad Ibni Abdillah Miftahi babi rahmatillah Adada ma fi dunia salatan wa salaman daiman bidawai mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Para habaib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang tua kita, guru kita, panutan kita, Al-Fadil min sulalatil Al-Fadil Al-Habib Muhammad bin Al-Habib Al-Lama Al-Faqih Habib Abdullah bin Ahmad Al-Kaf dan seluruh para habaib yang hadir. Ada Habib Hikam sini, ada beberapa habaib, Habib Anis bin Habib Hasan bin Habib Imam Habib Hussein bin Muhammad bin Tahir Al-Haddad dan semua yang hadir. Saya doakan habaib kita mudah-mudahan selalu diberi sehat walafiat, selalu diberkahi umurnya, diberkahi ilmunya, diberkahi rezeki dan keturunannya, dan mudah-mudahan habaib kita selalu dijaga oleh Allah SWT dan diberi oleh Allah maunah pertolongan untuk bisa istiqomah terus berjalan di jalan datuknya. Amin ya rabbal alamin. Para kiai, para asatid, para guru-guru yang kita muliakan, wabil khusus akhirna billah ta'ala Kiai Haji Iman Ahmad Baihaqi. Betul ya? Imam apa Iman? Iman Ahmad Baihaqi. Anda masih ingat paspornya? Karena ketemu di Haji 98. Masih ingat? Beliau dari Mesir, pulang dari Mesir karena kena krisis ekonomi, krismon juga salah, nggak bisa melanjutkan taklim di Mesir. Kemudian beliau haji dan akhirnya bersama kami lanjut ke taklim di Hadramut di Tarim. Saya begitu kenalan beliau di haji, salaman dari Tegal, dari Tegal ini, dari mana panggung. Alhamdulillah sampai sekarang dari 98 sampai sekarang kita menjadi partner dalam melatih diri untuk khidmah agama Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Ustaz Baihaqi diberi berkah oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi sehat walafiat, diberi istiqomah dalam berjuang, diberi kekuatan Allah Subhanahu wa taala untuk tetap berjalan di jalan yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Anak-anaknya dijadikan anak soleh-soleh. Anak kita semua hadir semuanya mudah-mudahan jadi anak yang soleh-soleh. Anak yang mendapatkan ridha Allah, mendapatkan ridha Rasulullah, mendapatkan ilmu yang manfaat, berakhlak berkarimah dan dijaga selalu oleh Allah Subhanahu wa taala dari fitnah-fitnah zaman dan akhir zaman. Dilindungi dari semua keburukan oleh Allah Subhanahu wa taala, disehatkan jasmani rohaninya, diberi taufik untuk selalu mencari ilmu agama dan istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kalau kita berbicara tentang anak, tidak ada satu orang tua pun yang ingin anaknya tidak ingin soleh. Tidak ingin soleh, tidak ada. Semuanya ingin anaknya soleh. Walaupun kadang-kadang bapak ibunya bukan soleh tapi salah. Bapak ibunya bukan orang soleh, orang salah pun giliran punya anak pengennya soleh. Bapak ibunya nggak bisa ngaji Quran tapi punya anak pengennya bukan ngaji, bukan bisa lagi, pengen hafal Quran. Ada orang ayahnya nggak bisa ngaji Quran, punya anak, saat didoakan ya Allah mudah-mudahan anak antum bisa hafid Quran. Aminnya teman ingin anaknya hafal Quran, padahal orang tuanya tidak bisa baca. Artinya hampir semua orang tua punya naluri, punya sifat, punya keinginan alamiah yang ingin anaknya baik, anaknya soleh. Jangankan anaknya, orang terdekat yang dicintai pengennya baik semua.
apalagi anaknya darah dagingnya. Karena sadar tidak sadar anak kita adalah asetnya kita, aset dunia akhirat, bukan cuma di dunia saja. Aset dunia bisa bermanfaat kalau digunakan dan diarahkan dengan baik, bisa menjadi madharat, bahkan bisa jadi bumerang, bisa jadi musuh nanti di hadapan Allah jika tidak diperhatikan dengan baik dan salah dalam didik. Makanya kita minta sama Allah mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak-anak yang bisa menyejukkan hati kita di dunia apalagi nanti di akhirat. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Kalau jangan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, keinginan orang tua semuanya sama, inginnya anaknya soleh-soleh. Tapi masalahnya tidak semua orang tua berhasil memiliki anak yang soleh-soleh. Tergantung. Ada yang orang tuanya soleh, anaknya salah, toleh. Ada yang orang tuanya naudzubillah min dzalik, hidupnya nggak benar, tiba-tiba anaknya jadi baik. Itu semuanya karena proses, karena asbab, karena banyak hal yang menjadikan anak itu jadi soleh atau tidak soleh. Makanya ada contoh yang terbaik yang Allah sebutkan, tidak ada contoh yang paling indah, tidak ada contoh yang terbaik, yang istimewa kecuali ada contoh tersebut pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ayat. Sungguh telah ada untuk kalian semua umat manusia pada diri Nabi Muhammad. Ada apa pada diri Nabi? Uswatun, contoh baik. Jadi kalau ingin anak kita jadi baik, ingin anak kita tumbuh jadi anak yang soleh-solehah, caranya bagaimana? Nyontoh Nabi. Kuncinya ada pada Nabi. Kuncinya ada aturan-aturan, cara-cara, contoh-contoh, bahkan arahan-arahan dari Nabi Muhammad SAW. Karena solusi semua permasalahan sebetulnya ada pada Nabi Muhammad SAW. Kalau ingin mulia, ingin istimewa, ingin sukses, ingin berhasil, ingin selamat, baik di dunia apalagi nanti di akhirat, kunci utamanya ada pada Nabi Muhammad SAW. Jika ingin menjadi orang yang baik, jika ingin menjadi orang tua yang baik, jika ingin menjadi guru yang baik, jika ingin menjadi pekerja yang baik, pedagang yang baik, semua aktivitas kita, kegiatan kita supaya bisa jadi baik, maka tidak lain contoh yang terbaik adalah Nabi Muhammad. Dan itu harus menjadi prinsip hidup Muslim. Harus ada dalam otak dan hati kita, pikiran kita. Tidak ada contoh terindah yang ada di alam semesta ini yang jangankan melebihi, sama saja sama Nabi, tidak ada sama sekali. Sallallahu Nabi Muhammad. Tidak ada. Makanya jangan gimir, jangan gampang tertarik dengan iklan-iklan, contoh-contoh, siaran-siaran, ajakan-ajakan dari orang yang tidak jelas. Contoh-contoh yang di publik, yang dibesar-besarkan supaya orang Islam tertarik, ikut. Gaya hidup, cara bicara, cara berpakaian, cara bisnis, nggak ada yang lebih istimewa dan nggak ada yang lebih pas dari kita untuk keselamatan kita kecuali Nabi Muhammad SAW. Terkadang orang Islam lucu, sudah Allah kasih contoh terbaik, nabinya kurang apa, luar biasa, nabinya istimewa, nabinya memberikan penjelasan dari A sampai Z detail, tidak ada kebaikan sekecil apapun Nabi sudah nanti tahu. Tidak ada hal yang membahayakan sekecil apapun Nabi sudah mati wanti-wanti kepada kita. Jelas, gamblang, ajarannya jelas, sunnah syariatnya jelas, contohnya jelas, kehidupannya jelas. Tapi karena nggak mau belajar, nggak kenal, nggak tahu, akhirnya kesana kemari cari panutan, cari contoh, cari orang-orang yang ketemunya kadang-kadang orangnya sujud sekalipun dalam umur hidupnya nggak pernah, karena orang non-muslim, orang kafir. Jadi kayak gitu, senang anak muda kita senang dengan pembalap motor misalnya. Pembalapnya boleh orang sunat, orang tua sujud, butuh orang kena. Dijadikan idola sama anak muslim. Pemain bola, penyanyi, la haula wala quwwata. Ini kenapa anak kita jadi sasaran mangsa mereka? Sampai hatinya diserahkan untuk mereka orang-orang yang jauh dari Allah. Kenapa hatinya tercolongan orang-orang yang tidak jelas?
Karena tarbiyah, pendidikan, pengenalan, lingkungan tidak dikenalkan kepada manusia termulia Nabi Agung Nabi Muhammad SAW. Makanya ada hadis Nabi SAW. Nabi kasih tahu, mungkin sering disampaikan Ustaz Bihaqi dan banyak asatidzah. Nabi ngasih tahu kepada orang tua untuk mendidik anak yang baik gimana caranya, langkah demi langkah supaya anak itu tumbuh baik. Nabi katakan, adibu awladakum ala thalathi khisalin. Didiklah, bukan cuma diajari tapi dididik. Kalau diajari sudah bisa lepas, kalau dididik itu diajari sampai paham, dikawal terus sampai jangan keluar dari yang dia paham. Ditarbiyah namanya, dikontrol terus sampai nggak lepas dari jalan yang dia paham sekarang. Beda mendidik sama mengajari. Ngajar kasih materi selesai, tapi mendidik itu sudah ngasih materi, ngasih pengawasan, ngasih warning, bahkan kalau keluar dari jalur ditarik lagi sampai selamat. Itu namanya pendidik. Didiklah anak kalian dengan 3 hal. Anak kecil itu yang dibutuhkan dalam pendidikan secara prinsip ada 3 hal. Apa? Nabi gak nyebutkan cinta Allah. Di situ sebutnya hubbu nabiyikum, cinta Nabi kalian. Kemudian wa hubbu ahli baiti, cinta keluarganya, orang terdekat nabinya. Kemudian wa tilawatil Quran, qiraatil Quran. Ini hadis Nabi saat memberi cara kepada orang tua supaya anak itu tumbuh baik. Pertama, didiklah anak kalian cinta kepada Nabi-Nya. Biasanya kalau biar cinta kan dikenalkan dulu otomatis. Supaya cinta itu dikenalkan tentang Nabi, keagungan Nabi, kebesaran Nabi, kasih sayang Nabi, perjuangan Nabi, pedulinya Nabi, pengorbanannya Nabi yang luar biasa untuk diri kita. Sampai anak itu mengenal sosok Nabi yang istimewa itu, sampai cinta kepada Nabi. Nabi nyuruhnya cinta, bukan kenal. Kalau kenal kadang-kadang lupa, tapi kalau cinta pasti kenal. Sudah kenal jadi cinta. Maka cara supaya anak kita cinta kepada Nabi-Nya, kita harus telaten, sabar, mengenalkan terus. Jangan sampai keburu kecolongan cinta kepada hal yang tidak pas dalam hati anak kita. Keburu cinta Ultraman, keburu cinta Upin Ipin, kecolongan cinta YouTuber, kecolongan cinta Instagram, apa namanya? Selebgram. Ya, dakwah yang ngajak anak kita supaya cinta di luar banyak. Kalau kita nggak hati-hati, nggak teliti, nggak sabar, nggak jeli, kecolongan hati anak kita dengan cinta-cinta orang yang tidak benar. Nggak ada Nabi dalam hati anak kita, nanti naudzubillah min. Padahal Nabi ngasih tahu, didiklah anak kalian dalam 3 hal. Yang pertama, cinta Nabi-Nya. Bagaimana anak itu cinta kepada Nabi, kita kenalkan terus. Kalau mau tidur, cerita Nabi Muhammad itu orangnya ganteng, wangi. Nabi betul pedulinya, sayang terus. Dari sifat ciri-ciri fisiknya, kegantengannya, wanginya, indahnya, wajahnya, semuanya. Sampai anak itu berkhayal indah tentang Nabi Muhammad SAW. Sampai anak itu dalam hatinya angan-angannya Nabi Muhammad, karena didoktrin sama ayahnya. Dalam didikannya selalu Nabi Muhammad. Kalau ada anak lagi terheran-heran dengan sesuatu yang baik, oh jauh kalah sama Nabi Muhammad lebih hebat dari terus begitu. Kalau anak itu lihat sesuatu yang akhirnya dia terheran-heran, langsung dibersihkan. Oh itu bisa gitu, Nabi Muhammad lebih dari itu. Orang-orang dulu begitu. Sehingga dalam pikiran hati dan pikiran anak, Nabi Muhammad segalanya. Ini penting. Saya ingat waktu saya masih ditarik, di awal-awal saya belajar di Tarim, putranya Habib Umar namanya Sayyid Salim itu masih kecil banget, masih 5 tahun atau berapa, 5 kecil, masih kecil lah. Itu karena lucu anaknya, lucu, selalu mainnya sama kita orang, dalam tadi rumah mainnya sama kita orang, tidur sama kita orang, anak kecil, sering dibully ya, bahasa yang pas cara dibully, diusili sama kita orang.
Itu saya sekali masih kecil, saat disusul hausnya nggak bisa balas. Berkali-kali anak bilang, tak lapor ke Nabi itu, tak lapor ke Nabi, bukan tak lapor ke Nabi. Anak mikir Nabi, ternyata Nabi. Tak lapor ke Nabi Muhammad. Biar Nabi Muhammad bisa kamu celaka. Kecil, tak laporkan ke Nabi Muhammad. Oh, sekarang baru anak sekecil itu sudah didoktrin tentang Nabi, kasih sayang Nabi, peduli Nabi, sehingga saat dia merasa butuh pertolongan ingatkan Nabi langsung, karena Nabi orang yang paling peduli, Nabi orang yang paling bisa menyelesaikan masalah kamu. Sehingga anak kecil itu saat dibully nggak bisa berbuat apa-apa, bukan tak laporkan Nabi, tapi tak laporkan Nabi. Sallallahu alaihi wasallam. Ini tanda bahwa abahnya Hilman telah menanamkan dalam hati dan pikirannya Nabi lebih istimewa dari semuanya. Biasanya kan kalau anak itu laporkan bapaknya ya, ini Nabi langsung. Setelah anak dengar Nabi, anak ngomong sama saya, khobar laporin Nabi ya. Akhirnya kita nggak berani kurang ajar lagi. Ini anak dengan polosnya jawab, tak laporkan Nabi Muhammad, tak laporkan Nabi. Allah. Ini orang-orang soleh begitu berdidiknya. Dari kecil dalam pikirannya dan hatinya ditaruh keagungan, kebesaran, keistimewaan Nabi Muhammad SAW. Maka Nabi ngasih tahu, didiklah anak kalian dengan 3 hal. Yang pertama, cinta kepada Nabi-Nya. Sehingga anak itu akan cinta Nabi-Nya, bahkan akan menikmati dalam maulid semacam ini sholawat. Anak-anak yang tahu keagungan Nabi, dia dengar sholawat pada Nabi senang banget. Sampai kadang-kadang gaya hidup yang diterapkan di rumah itu gaya hidup Nabi. Tidur sunnah, ada kiblat, miring kanan, di kantongnya selalu ada siwak. Bangun tidur langsung bangun, begitu duduk doa yang Nabi ajarkan apa? Langsung baca Alhamdulillahilladzi ahyana. Dari kecil Nabi, doa yang diajarkan Nabi, cara tidur Nabi, cara makan Nabi, terus sampai dalam pikirannya tidak ada ruangan selain Nabi Muhammad SAW. Baru ini anak jadi anak spesial. Kalau kita nggak kenalkan dari kecil tentang Nabi, nanti kecolongan. Handphone kadang-kadang, yang dilihat televisi kadang-kadang, oh itu dahsyat itu. Gerakannya akan menyolong hati-hati anak Islam, hati-hati anak kita, orang Islam. Kalau kita nggak jeli, kecolongan hati anak kita dengan orang-orang yang di luar, yang jauh dari Allah dan Rasul, bahkan yang tidak mengenal Allah dan Rasulnya. Sujud dalam otaknya nanti malam baru terus langsung idolanya fulan lagi sujud, kelingannya pemain bola. Masya Allah. Ini karena kecolongan. Kadang-kadang anak itu berani meluangkan waktunya, tenaganya, hartanya untuk mengikuti orang-orang yang dicintai dan orang-orang yang dicintai orang yang salah. Hati-hati. Ingat, anak kita amanat dari Allah Subhanahu wa taala. Akan jadi baik kalau kita kasih didikan yang baik, akan jadi buruk dan jadi musuh kita dan bumerang nanti di akhirat kalau kita tidak mendidiknya dengan baik. Mudah-mudahan Allah jadikan kita orang tua yang baik dalam pendidikan anak, diberi kekuatan untuk istiqomah dalam kebaikan, sabar dalam mendidik anak dengan didikan yang baik yang diajarkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hubbun Nabi, kemudian hubbu ahli bait. Gak sempurna cinta kepada Nabi kecuali cinta kepada orang-orang yang dekat dengan Nabi, orang-orang yang dicintai Nabi. Satu paket itu. Hubbu ahli bait sama hubbu Nabi satu paket. Karena nggak mungkin cinta ayahnya tanpa cinta anaknya kan gitu. Saya akan lebih senang anak saya dicintai walaupun orang itu tidak terlalu hormat kepada saya, tapi anak saya cintai, saya senang banget. Daripada orang itu cium tangan saya bolak-balik cinta tapi anak saya disakiti, saya sakit. Itu naluri manusia semua, wajar tidak? Saya akan mengatakan gak usah cium tangan sama saya kalau sama anak saya kurang ajar. Saya tidak butuh kamu hormat saya, yang penting sama anak saya baik. Pasti begitu orang. Apalagi Rasulullah SAW yang Allah sendiri beritakan, Allah yang beritakan kepada Nabi, Qul la as'alukum alaihi ajr illa al-mawaddata fil qurba. Katakan, Nabi diberitahu Allah sudah mengatakan, aku tidak minta upah, tidak minta bayaran dari usaha Nabi dakwah, mengenalkan kalian tentang Islam, kebesaran Allah, memberikan petunjuk yang baik, berjuang untuk kita. Nabi tidak minta upah.
Allah suruh Nabi mengucapkan seperti itu. Qul la as'alukum alaihi ajra. Tidak butuh upah dari umatnya. Karena itu perjuangan perintah dari Allah. Tapi Allah sendiri yang nyuruh. Illal mawaddata, kecuali mawaddah, kasih sayang terhadap kerabat Nabi Muhammad. Perintah dari Allah. Kerabat Nabi kita harus kasih sayang, harus hormat. Sebagai bukti cinta kepada Nabi adalah cinta kepada kerabat dan keluarganya. Maka dalam hadis ini dikatakan cinta Nabinya dan cinta keluarga. Kemudian untuk anak kecil yang paling pas adalah diajari baca Quran. Tilawatil dididik, kenalkan Quran, biar senang Quran, biar hobi baca Quran, biar fasih baca Quran, kalau bisa biar hafal Quran. Karena Quran ini kalau ada dalam hati anak kita, maka hati anak kita full dengan cahaya Quran. Jika anak itu sudah ada cahaya Quran, maka ilmu apapun akan masuk dengan mudah. Karena intisari dari ilmu, file yang paling utamanya adalah sumbernya ilmu semua. Kalau sudah ada dalam pikiran anak dan hati kita Quran, maka ilmu pengetahuan apapun akan sinkron dengan Al-Quran. Karena sumbernya ilmu adalah Coba saja anak yang hafal Quran terus suruh belajar satu masalah dengan anak yang tidak baca Quran, belajar masalah yang sama, pasti lebih cepat anak yang hafal Quran. Lebih maksimal pahamnya anak yang hafal Quran. Lebih bagus memahami dengan detail anak yang hafal pasti, karena sudah ada Al-Quran. Makanya Nabi kasih tahu, ini yang kasih tahu Nabi berarti manhaj nubuwah, aturan Nabi yang aturannya dari Allah pastinya yang paling pas buat anak kita. Coba ikutin aturan Nabi, pasti berhasil. Pasti anak kita jadi anak yang soleh-soleh. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. 3 hal ini sebagai modal untuk mendidik anak di masa kecil, anak-anak ya, aulad masih kecil. Ada yang tanya, Bib, bisanya nang hadis ke pertama hubbun nabiikum, enggak hubbullah, hubbullah. Harusnya cinta Allah dulu, Allah lebih dari segalanya. Kenapa hadis ini tidak memberitakan didiklah anak kalian cinta Allah, kemudian cinta Rasulullah, kemudian lain? Kenapa di situ nggak disebutkan cinta Allah cuma Nabi saja? Ada yang tanya, saya sempat bingung saat itu. Tapi ada yang jawab. Coba perhatikan kalimatnya. Mendidik siapa? Anak kecil. Nabi itu nggak mungkin salah dalam menyampaikan hadis. Hikmahnya luar biasa. Yang dididik anak kecil, kalau pertama dididik anak kecil itu langsung menyebutnya cinta Allah, nanti anak itu bingung, Allah itu siapa? Akan tanya kan anak, Allah itu di mana? Ini repot gak dijawabnya? Allah itu nanti anak nggak bayangkannya ya makhluk yang dia lihat. Nanti akan ada pertanyaan-pertanyaan aneh tentang Allah dan susah menjelaskannya. Biar jangan bingung anak itu. Kalau Nabi kita bisa gambarkan, Nabi itu, Nabi lahirnya di Mekah, kan sejauh Nabi itu laki-laki, Nabi itu ganteng, Nabi itu wangi, bisa, anak bisa terima itu. Tapi coba ente ditanya Allah itu di mana? Mau jawab apa? Allah nggak bertempat, masa nggak bertempat? Bingung nggak anak ini? Ini hebatnya Rasulullah dalam menyampaikan hadis Nabi Muhammad, menempatkan pada porsi-porsi yang pas. Begitu urusan anak kecil yang nggak mau menjawab tentang Allah dan semua sifat-sifat Allah, maka nggak dikenalkan Allah dulu, Rasulnya dulu. Nanti semakin dewasa baru nanti dikenalkan tauhid, baru dikenalkan Allah. Masih kecil masih bisa mencerna hal-hal yang bisa dilihat dan didengar, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba takoni Allah bimen, nanti Allah itu tinggalnya di mana sih? Orang mana yang bingung kan anak kecil tadi semacam itu. Dan itu mungkin hikmahnya dalam hadis ini saat mendidik anak kecil yang pertama kali dikenalkan adalah Nabi Muhammad SAW supaya mereka cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, sebagai penutup, saya sering dengar hadis ini berulang-ulang dari para masyayikh kita bahwa didikan yang baik, lingkungan yang baik tidak akan berpengaruh besar kalau anak kita kasih rezeki yang kotor. Kalau anak kita diberi rezeki dari sumber yang haram, nggak ngefek kebaikan itu. Bahaya makanan yang masuk ke perut anak kita kalau kita nggak hati-hati, ngefeknya bahaya. Kalau sumbernya dari haram,
makanannya haram atau syubhat, kotor, dikasih kebaikan gak nyambung. Karena dalam hadis Nabi bersabda, man akalal haram asad jawarihu syarabah. Barang siapa yang makannya haram, tubuhnya akan condong kepada kemaksiatan, mau tidak mau. Jadi anak baik, lingkungan baik, jika dikasih makanan kotor dan haram jadi tidak baik. Makanya orang tua harus hati-hati. Jangan pernah berpikir bahwa anak yang penting makan sehat, tumbuh kuat, cerdas, nggak peduli sumber rezeki yang diberikan ke anak. Anaknya mungkin kuat, anaknya mungkin sehat, anaknya mungkin cerdas, tapi hatinya, mentalnya, ruhnya sakit, akan bikin bingung orang tuanya. Jangan salahkan kalau masih kecil sudah pandai bohong, pandai berbuat maksiat, pandai macam-macam yang tidak baik. Na'udzubillah min. Ya, karena pengaruhnya besar. Makanan yang masuk ke perut. Ada pepatah habaib kita di Hadramut, dalam semua hal hati-hati. Dalam semua hal hati-hati, gak sembarangan. Orang yang ingin baik semua, kecuali dua hal lebih hati-hati dari yang lainnya. Ikhtiar di atas ikhtiar Tuhan. Apa? Ya bukan habaib saja, semua orang soleh tentunya. Paham ya? Guru-guru kita semuanya. Dalam semua hal harus hati-hati, tidak sembrono, ikhtiar, jaga-jaga. Kalau nggak jelas, remah-remah subhan berbeda tinggal. Tapi kalau dalam dua hal lebih hati-hati, hati-hatinya lebih. Apa? Kata para habaib kita, dalam hal yang masuk ke perut, masuk ke mulut kita, dan dalam hal putus, dalam hal nasab, hubungan halal haramnya, ikatan nikah yang hati-hati, hubungan nikah yang benar, nasab yang benar, keluarga yang benar, nasabnya harus hati-hati. Mereka hati-hati dalam hal nasab dan hati-hati dalam hal yang kaitannya dengan masuknya makanan ke perut kita. Maaf, sekarang ini orang tua banyak yang bingung, stres, sudah dipondokkan, sudah di sekolah, sudah macam-macam, tapi anaknya ternyata enggak berhasil, nakal, maaf, sampai kena obat-obatan terlarang. Setelah diteliti, orang tuanya percaya ngaco, halal haram sikat, main bank, utang sana, utang sini, dagangnya nggak benar. Jangan pernah berharap kita, anak kita, siapapun ingin jadi baik selama yang masuk ke perut mereka haram. Jangan kenal syubhat saja yang di kitab ada 5 menit lagi di kitab Jawahirul Lu'lu'iyah Syarah Arba'in Nawawiyah, saya pernah baca di situ. Pas saya baca ada satu kisah dikisahkan seorang soleh ulama yang soleh terkenal di kampung itu, orang baik, orang soleh, jadi rujukan orang kampung. Kalau ada bapak minta doa dari orang soleh ini, punya anak 4. Punya anak berapa? 4. Tapi anak yang terakhir yang 4 nggak seperti kakak-kakaknya yang baik-baik, semuanya akhlaknya baik, semuanya ibadah, hafal Quran. Yang paling kecil anaknya, masya Allah, beda banget. Dididik susah, akhlaknya nggak baik, orang tuanya sampai bingung, ini beda banget. Orang kampung ya, jadi beda dewek. Satu ketika ada orang tamu yang datang ke orang soleh tadi, kiai tadi, begitu ketuk pintu, yang bukain anak itu. Oh, sifatnya anaknya nggak baik, nggak disuruh masuk, nggak salaman, teriak-teriak, ditinggal. Kaget di rumah orang yang soleh selama ini punya kabar tentang beliau orang baik, ada anak yang adabnya nggak baik. Keheran-heranan tamu tadi, akhirnya begitu masuk kiainya atau ulama yang salah tadi keluar, nemuin 2 tamu itu, dia di raut wajahnya ada wajah heran. Lihat tadi anaknya nggak baik, kan ada wajah keheran-heranan. Kata orang soleh, silakan dulu. Kenapa? Saya lihat wajah kamu lagi bingung, ada apa nih? Enggak apa-apa deh. Enggak, ngomong aja. Tadi siapa yang bukain pintu? Ya ini tahu anaknya memang, masya Allah, yang satu itu. Nggak tahu tadi anak kecil, oh yang benar itu. Iya, itu anak saya. Tambah heran, anak kiai yang terkenal orang soleh, masku. Oh begitu? Nggak usah heran. Saya akan sampaikan sebagai hikmah buat kalian masyarakat. Ini anak saya yang terakhir ini. Saya cari sebabnya, saya runtut sebabnya. Kemungkinan besar penyebab anak saya ini beda banget dengan yang lainnya adalah pemberian rezeki dari seorang yang dulu pernah
pernah saya ajak santri bekas santri yang kerja di kota sebagai pejabat negara yang uangnya kotor, masih kiai ini nomor belanja semacamnya bahasanya makan dari hasil pemberian orang tadi syubhat tadi, orang yang bekerja di pemerintahan yang tempatnya nggak benar misalnya. Setelah dicek ternyata betul orang itu memang tempat ya biar lancar kasih uang, lancar kasih apa rasuah. Nggak sadar, dia nggak tahu dia kerja aja semacam ini dikasih diterima doang makan 1 bulan untuk makan selama Ramadan dipenuhi kebutuhannya makan dari itu. Kemudian nggak lama istri saya hamil, kemudian dalam hamil saja sudah beda, yang tadinya senang ibadah males, pengaruhnya besar sampai anaknya lahir beda. Ternyata setelah ditanya uang dari orang tadi dari sumber yang tidak, pengaruhnya besar. Orang soleh harus coba bayangkan. Sumber dari uang yang tidak jelas, yang kotor, yang syubhat, maka pengaruhnya besar. Jadi tolong hati-hati bapak-bapak, ibu-ibu, kalau mau anak kita baik, carilah rezeki dari sumber yang baik. Insya Allah kalau sudah yang masuk baik, lingkungannya baik, gampang menjadi baik mudah-mudahan. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu ingatkan suaminya kalau keluar mau cari rezeki di pintu itu, kalau orang dulu nganter suami keluar cari rezeki, ibu-ibunya ngomong, Mas, saya mau sabar, saya ikhlas dapat rezeki berapapun saya siap sabar asalkan kalau pulang bawa rezeki dari yang halal. Suaminya diingatkan, saya sabar, jangan asem apa-apa, harus kudu sate tapi halal. Wanita juga pengaruhnya besar. Jangan seperti wanita-wanita yang na'udzubillah metu nang lawang dibisiki lanang pokoknya balik kudu gak duit. Mbok pimen karang kudu kena lanang. Pinter-pinter sampean, saya nggak mau tahu itu TV rusak, mesin cuci harus ganti. Sekarang ini cari uang yang betul, yang pinter, laki-laki harus hebat cari, dipanasi semacam itu. Kalau keluar nggak mau tahu harus ini. Yang bisa lanang ini, pokoknya duit.